Harga bahan bakar minyak kemarin sudah dinaikkan oleh pemerintah, terutama harga-harga yang memang selama ini mendapat subsidi cukup besar. Harga Pertalite dari 7.650 naik jadi 10.000, harga solar juga naik, harga Pertamax juga naik dari 12.500 sampai ke 14.000 sekian. Tentu saja kita atau nggak ada orang yang suka kalau membayar lebih mahal terhadap barang yang biasa mereka konsumsi. Jadi kalau ada kenaikan akibat subsidinya dikurangi, ya wajar masyarakat tidak terlalu happy. Sama seperti misalnya ada kenaikan pajak, apapun harga petek naik juga kita sebel. Tapi bahwa harga petek naik itu menyebabkan petani petek kaya kan kita nggak tahu. Atau harga beras misalnya menyebabkan petani beras lumayan dapat keuntungan kan kita nggak tahu. Harga telur naik, kita protes, dan lain-lain. Itu karakter manusia seperti biasa. Mana ada orang yang happy kalau membayar lebih mahal dari sebelumnya atau harga naik. Itu kondisi yang menurut gue biasa-biasa saja, sangat manusiawi. Yang jadi masalah sebetulnya adalah alasan-alasan kenapa misalnya pemerintah harus menaikkan harga. Gue rasa ketimbang kita cuma sekedar gerutu karena harga naik, kita bisa melihat perspektif yang lebih besar. Gue pengen ngelihat ada satu contoh negara yang bangkrut karena memang pemerintahnya memanjakan masyarakatnya dengan subsidi. Lo tahu kan ada negara di Amerika Selatan namanya Venezuela. Venezuela itu tahun 1999 dipimpin oleh satu pemimpin yang pikirannya sangat sosialis namanya Hugo Chavez. Ketika dia memimpin, kebijakan ekonomi Chavez itu ingin membuat masyarakat yang terbelah atau gap masyarakat kaya dan miskin itu sangat jauh. Dia ingin membantu masyarakat yang susah dengan meningkatkan perekonomiannya. Kita tahu Venezuela 95% penghasilan negaranya didapat dari minyak. Karena 90% penghasilannya dari minyak, ketika harga minyak dunia lagi melambung, Venezuela kaya raya, duitnya banyak, limpahannya banyak. Dan duit yang banyak itu sebagian besar oleh Hugo Chavez digunakan untuk mensubsidi barang-barang sehingga masyarakat bisa membeli barang dengan harga yang murah. Minyak di Venezuela misalnya pernah loh harganya 1 sen per liter. Cuma 135 perak per liter. Itu saking kayanya. Akibatnya apa? Rakyat Venezuela karena harga BBM-nya murah, hidupnya jadi nggak efisien. Kemana-mana mereka menggunakan mobil dengan cc tinggi misalnya. Atau industri-industri yang menggunakan BBM jadi nggak efisien. Karena murah banget harga bahan bakar minyaknya. Kenapa murah? Karena sesungguhnya pemerintah subsidi besar-besaran. Harga BBM di Venezuela. Bukan cuma subsidi BBM. Juga program-program sosial dan lain-lain. Wajar kalau saat itu Hugo Chavez dinyatakan sebagai wajar kalau saat itu Hugo Chavez dinyatakan sebagai pemimpin yang dicintai oleh orang-orang miskin di Venezuela. Tahun 2013 Hugo Chavez meninggal dan kemudian digantikan oleh Maduro. Maduro melanjutkan kepemimpinan atau pola Hugo Chavez. Polanya apa? Duit minyak yang banyak itu seringkali itu difokuskan untuk membantu masyarakat miskin. Dan akhirnya sebagai sebuah negara, Venezuela nggak punya duit cukup untuk membangun ekonomi masyarakatnya. Tidak punya duit cukup untuk mengembangkan infrastruktur. Tidak punya duit cukup untuk membangun industri selain minyak. Karena apa? Karena itu keuntungannya yang didapatkan dari minyak habis dikonsumsi oleh masyarakat. Ketika harga minyak dunia anjlok, apalagi pada saat yang bersamaan, waktu Hugo Chavez berkuasa di Venezuela, ia memutuskan hubungan dengan Amerika dan Amerika menjatuhkan sanksi embargo ekonomi terhadap Venezuela. Nah, pada zaman Maduro, ketika harga minyak dunia anjlok, pemerintah nggak punya duit.
pendapatannya berkurang. Sementara rakyatnya sudah terbiasa dimanjakan oleh pemerintah. Maduro bukannya melakukan reformasi ekonomi besar-besaran, yang diambil langkahnya malah mencetak duit besar-besaran untuk membiayai kemanjaan masyarakat Venezuela. Dan tahu gimana ujungnya. Sampai saat itu, Venezuela akhirnya dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Krisis ekonomi itu dilanjutkan menjadi krisis politik. Dan ujung-ujungnya bahkan untuk membeli telur ayam satu saja rakyat Venezuela kesusahan. Kenapa? Pemerintah nggak sanggup lagi menanggung kemanjaan masyarakat yang selama ini apa-apa murah. Bensin harganya cuma 100 sekian perak. Barang-barang harganya murah. Akibatnya masyarakat Venezuela tidak biasa melakukan kerja-kerja produktif karena apa-apa murah, apa-apa ditanggung oleh negara. Dan ketika negara nggak punya duit, chaos terjadi. Masyarakat Venezuela kurang makan, kurang konsumsi. Ujungnya mereka menjadi imigran-imigran gelap di berbagai negara. Itu satu contoh gimana ketika pemerintah amat sangat memanjakan masyarakatnya dengan berbagai subsidi, dengan berbagai tunjangan, dengan berbagai bantuan sosial yang mengakibatkan rakyat Venezuela akhirnya tidak kreatif untuk menyelesaikan masalah yang mestinya mereka harus berpikir ke depan. Hidup di Venezuela pada zaman itu sama juga kayak di surga. Apa-apa murah. Tapi murahnya ini bukan murah real. Murahnya ini ditopang oleh uang pemerintah yang didapat dari hasil jualan minyak. Kalau seandainya pada saat itu misalnya pemerintah Venezuela mengalihkan duit yang banyak itu untuk membangun industri lain selain industri minyak, membangun sekolah, membangun infrastruktur, merapihkan proyek pariwisatanya, atau mengembangkan pendapatan-pendapatan lain selain minyak, barangkali Venezuela sekarang tidak sebangkrut seperti ini. Tapi ya itu dia, kadang-kadang kalau disuapin terus dengan makan enak, akibatnya orang bisa kena diabetes, bisa kena kolesterol, dan ujung-ujungnya membahayakan. Seorang penulis seperti Yuval Harari pernah menuliskan bahwa masyarakat kita itu saat ini, masyarakat dunia, lebih banyak orang yang mati karena kelebihan makan ketimbang karena mati kelaparan. Kenapa? Ya orang udah makan enak, akibat makan enaknya banyak penyakit yang disebabkan karena kelebihan makan. Yuval Harari cuma pengen ngomong, karena dunia sudah maju, sudah bergerak luar biasa. Kalau kita potret statement ini dengan kondisi masyarakat yang terlalu dimanjakan, kayaknya nggak jauh beda tuh analoginya. Masyarakat Venezuela pada saat itu dimanjakan oleh pemerintahnya dengan makanan enak, apa-apa murah. Ujung-ujungnya akhirnya terkena penyumbatan saluran darah, terkena diabetes, dan sekarang mereka anfal. Mereka ngos-ngosan untuk hidup layak seperti masyarakat-masyarakat lainnya. Memang sekali lagi nggak enak kalau kita dilarang-larang makan misalnya. Kalau kita dibatas-batasi makan gula misalnya. Nggak enak. Tetapi ternyata dalam jangka panjang itu bisa menyehatkan. Sama seperti kita saat ini yang pemerintah sudah mensubsidi sekitar 502 triliun untuk energi. Dan ketika subsidi itu mau dikurangi, kita protes. Kenapa? Karena itu dia tadi. Tiba-tiba kita diminta diet. Kita diminta mengurangi gula, kita diminta mengurangi makan enak dengan harga BBM yang sedikit meningkat. Tapi, nah ini tapinya, diet itu ya gunanya untuk menyehatkan juga. Ketika harga-harga barang produksi atau harga barang konsumsi sesuai dengan
pasar memang makin mahal kehidupan, tetapi ujung-ujungnya akan membuat manusia bisa kreatif, manusia bisa menumbuhkan semangat kreativitasnya dan lebih efisien. Kalau harga minyak di Indonesia misalnya sekarang 1.000 perak dijual, dampaknya apa? Dampak positifnya iya, kita akan membeli bensin sebanyak-banyaknya, kita akan bisa jalan-jalan, bisa bergerak bebas dan tidak efisien. Kalaupun dengan begitu kantong pemerintah jebol. Ketidakefisienan kita itu pada akhirnya menurunkan daya saing kita di dunia global. Gue cuma pingin menyampaikan begini, kadang-kadang sesuatu yang membuat kita senang hari ini belum tentu bisa berdampak positif jangka panjang ke depan. Sebagai contoh kasus tadi Venezuela, yang masyarakatnya kebanyakan disubsidi, yang harga bensinnya kebanyakan disubsidi, ujung-ujungnya tingkat produktivitas masyarakat rendah. Saudi juga kemarin hampir mengalami suasana seperti itu sebelum Muhammad bin Salman naik ke pucuk pimpinan. Kalaupun belum resmi, tetapi sekarang realitanya Saudi itu dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Raja Salmannya udah terlalu tua. Ketika harga minyak sangat fluktuatif dan penghasilan Saudi sebagian besar dari minyak, dia nggak mau lagi mensubsidi masyarakatnya dengan harga minyak yang murah. Harga BBM di Saudi itu sudah ditingkatkan, barangkali tidak semahal dunia internasional, tetapi tidak lagi disubsidi besar-besaran. Dulu ya, orang-orang jemaah haji kita atau jemaah umroh kita selalu cerita di Saudi itu mobilnya, masyarakatnya mobilnya cc-nya gila-gilaan, 2.500 cc, 3.000 cc, dan mereka enak aja pakai mobil kayak gitu dengan konsumsi bahan bakar yang boros. Kenapa? Karena bahan bakarnya murah pada saat itu. Tetapi masyarakat atau pemerintah Saudi sadar, ini nggak bisa kayak gini aja ini. Ini harus diubah pola masyarakat sehingga harga BBM-nya ditingkatkan, dinaikkan, dan kemudian masyarakat Saudi mulai berpikir untuk lebih efisien, penggunaan kendaraan lebih efisien, penggunaan biaya-biaya juga lebih efisien, dan pemerintah Saudi berharap bahwa dengan begitu masyarakatnya akan bisa bersaing dengan dunia luar, bersaing secara produktif. Itu yang sekarang dilakukan reformasi besar-besaran di Saudi. Sementara Venezuela belum sempat melakukan itu, sudah keburu chaos, sudah keburu bangkrut masyarakatnya atau pemerintahnya. Sekali lagi kadang-kadang ya, keseringan makan enak. Kita makan gula yang kebanyakan, kita makan rendang yang terus-menerus dengan santan dan kolesterol yang tinggi. Pada waktu kita makan, kita seneng banget, kenyang, enak, tetapi ujung-ujungnya bisa menyebabkan hal yang berbahaya buat kita. Karena itu mungkin saja ini sekedar ilustrasi bagi cowok-cowok udah mulai harus berpikir untuk mengubah kriteria pasangannya. Kan dulu kan pingin cari istri yang pinter masak, pingin cari istri yang begini, yang jago masak sehingga ketika dia pulang kerja selalu tersedia makanan enak. Justru itu bisa ngebunuh loh. Bagi cewek-cewek yang gak bisa masak, sebetulnya ini perspektif baru. Kenapa? Justru Anda bisa menyehatkan suami Anda karena makanannya gak enak dan suaminya akhirnya gak makan banyak-banyak. Kasus Venezuela barangkali bisa kita jadikan contoh bahwa dilolotin atau disuapin terus-menerus juga tidak membuat masyarakat sehat, juga tidak membuat sebuah bangsa menjadi maju. Sekarang pemerintah Jokowi memang menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Sebetulnya bukan naik sih, subsidinya dikurangin. Tetap disubsidi, tetapi dikurangin. Tidak sebanyak sebelumnya. Karena apa? Karena itu duit pemerintah tidak harus dihambur-hamburkan atau tidak harus menutupi konsumsi masyarakat saja.
akan jauh lebih efektif misalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas, pembangunan jalan dan lain-lain yang bisa berdampak ekonomi jangka panjang buat masyarakatnya. Itu yang jauh lebih penting sebetulnya. Memang obat itu pahit, tetapi kadang-kadang sesuatu yang pahit itu yang bisa menyembuhkan. Sekarang memang tugas pemerintah ketika harga bahan bakar minyak yang kelas Pertalite dan solar sedikit naik atau naik di Pertalite sampai 30%, di solar naiknya mungkin sampai 20 sekian persen, pasti akan berdampak pada kenaikan barang-barang yang lain. Tugas penting pemerintah ketika sudah mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM ini adalah bagaimana tetap mengontrol agar inflasi tidak gila-gilaan. Karena kita tahu ketika harga BBM naik, mau tidak mau harga barang-barang juga naik. Kenapa? Karena barang-barang ini butuh didistribusikan. Butuh didistribusikan artinya butuh bahan bakar minyak. Atau ada efek psikologis, mentang-mentang BBM naik, tukang cilok udah naikin duluan harga ciloknya. Padahal dia juga nggak butuh BBM, wong jualannya pakai sepeda. Tetapi itu efek psikologis. Nah, pemerintah tugasnya sekarang adalah bagaimana meyakinkan atau bagaimana secara efektif ngerem agar harga bahan-bahan lain bisa ditanggulangi. Mungkin inflasi meningkat dari sekitar 4% menjadi 6, sekian persen dalam proyeksi BI atau dalam proyeksi Menteri Keuangan. Tapi harusnya inflasi ini tidak berkelanjutan. Efek psikologis terhadap kenaikan harga BBM ini tidak terus-menerus. Cukuplah 1-2 bulan setelah itu harga akan ajek pada level yang wajar sehingga masyarakat nggak makin berat. Kita bersyukur pada masyarakat yang paling miskin sekarang sudah mendapat kompensasi dari pengurangan subsidi, dikasih bantalan untuk akibat biaya BBM naik sekitar 600.000 per rumah tangga. Ada 20 juta rumah tangga yang dapat kompensasi ini. Kalau satu rumah tangga isinya 4 orang, berarti ada 80 juta masyarakat yang diakses oleh kompensasi BBM ini sebesar 600.000 sekian. Kita sih berharap kondisi ini bisa membuat kita makin produktif, bisa membuat kita makin bisa bersaing dengan dunia luar, karena memang kalau kita perhatikan, coba perhatikan negara-negara dunia. Negara-negara yang kelolodan subsidi atau yang terlalu besar subsidinya, itu rata-rata masyarakat, kemampuan bersaing masyarakatnya tidak sehebat negara-negara yang memang dilepaskan dengan harga pasar. Mereka akhirnya terbiasa bersaing. Tapi menurut gue untuk Indonesia kita nggak bisa 100% kayak gitu. Sebab kita meyakini fungsi negara bukan cuma sekedar berkuasa lalu mengatur hal-hal yang dasar saja. Fungsi negara yang paling penting di Indonesia adalah mengadministrasi keadilan sosial. Subsidi harus diberikan kepada orang yang tepat, kepada masyarakat yang tepat. Kalau enggak, ya yang terjadi ya kayak gitu. Masyarakatnya manja, nggak punya daya saing, dan akhirnya kalah dalam persaingan global. Kita nggak mau Indonesia kayak gitu kan? Karena itu kita mungkin dipaksa menelan pil pahit kenaikan harga BBM agar flu-nya hilang, agar pileknya hilang, dan besok bisa lebih efektif lagi untuk bekerja. Gue Kogun tadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.